Mari kita bersama-sama satukan hati di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Engkau telah menjagai kami sepanjang kawal malam, bangun pagi hari dalam keadaan tubuh sehat. Ibu bergantung dan berserah kepadamu. Dan kiranya Engkau berkenan melengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu yang menuntun dan menasihati kami, yang membimbing dan membawa kami kepada tujuan hidup yang makin hari makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih, memberkati pemberitaan firman yang sebentar akan berlangsung. Biarlah urapan Roh Kudus nyata dan kami semua menikmati pemeliharaan Tuhan melalui rohani kami yang Tuhan berkati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Puji Tuhan, haleluya. Ya, meskipun kemarin kita baru merayakan, tetapi tidak ada salahnya kalau suasana ini kita terus pelihara, sehingga keyakinan bahwa Yesus benar-benar naik ke sorga terpatri di hati kita dan meyakinkan kita dan membuat kita semakin kokoh dalam pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan ayat 11 merupakan landasan pemberitaan firman Tuhan yang kita perlu baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Ayat yang kita kutip merupakan cuplikan dari kisah bagaimana Yesus naik ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, dialog antara Yesus dan para murid terjadi, dan dialog yang terpenting adalah dialog bagaimana Yesus memberikan amanat agungnya untuk dilaksanakan. Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi." Sementara itu para murid sempat juga berdialog, "Guru, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel?" Dan Yesus menjawab, "Soal saat dan waktunya, Bapa yang tahu." Nah, dari sini kita bisa mempunyai gambaran bahwa sesungguhnya para murid masih merindukan Yesus mewujudkan kemesiasannya menurut konsep mereka. Yesus memulihkan Israel, membebaskan Israel dari penjajahan Roma, itu masih termetre dalam alam pikiran mereka. Itulah sebabnya menjelang hari perpisahan, itu masih sempat terlontar dan diajukan proposalnya kepada Yesus. Nah, namun apa yang terjadi sementara mereka berdialog, tidak lama kemudian awan menutupi Yesus, lalu Yesus naik ke sorga. Tentu saja pandangan mata mereka tertuju kepada Yesus. Dan tentu saja mata mereka terus tersorot kepada Yesus, mengikuti gerak Yesus yang naik ke surga, makin tinggi, dan makin tak kelihatan. Ketika itulah mereka masih menatap ke langit.
masih bengong. Ya, bagaimana tidak bengong? Baru saja mereka menyampaikan harapan mereka, Yesus memulihkan Israel. Sekarang Yesus terangkat ke surga. Karena itu perkataan malaikat ini penting untuk kita simak, penting untuk kita perhatikan. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau memperhatikan, luar biasa perkataan malaikat ini. Dan saya yakin ketika kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, masih relevan. Ya, yang pertama, malaikat menegur mereka, mengapakah engkau menatap ke langit? Kalimat ini seakan-akan menepuk bahu mereka, ya, ibarat tangan menepuk bahu mereka. Wih, elingi, tangi-tangi, eling. Kalau boleh itu gambarannya seperti itu, ya, ya, Bapak Ibu yang kekasih, artinya apa? Artinya para murid disadarkan, pengharapanmu memang tertuju kepada Yesus. Dan Yesus sudah menyampaikan dengan jelas bahwa pengharapanmu yang sesungguhnya itu bukan Israel yang jasmani, tapi Israel yang rohani, ya, di mana engkau sendiri menjadi orang-orang yang penting untuk mewujudkannya. Ya, dengan demikian malaikat ini seakan-akan memberitahu kepada mereka, sekarang sudah bukan waktunya lagi untuk jadi bengong. Ya, tapi sekarang waktunya untuk bekerja. Sekarang waktunya untuk berjuang. Sekarang waktunya in action. Waktunya bertindak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak loh orang Kristen yang bengong. Ya, enggak tahu mau ngapain, ya. Yang ngertinya sih ngerti, Yesus itu juru selamat. Yang ngerti sih ngerti bahwa dalam Yesus ada pengharapan, tapi tetap bengong. Kenapa bengong? Karena mereka masih mencari, ya, mencari landasan pikiran bagaimana mewujudkan semuanya itu. Ya, malaikat ini mengingatkan kita, wes rasah kakean reko-reko, ibaratnya begitu. Ya, sekarang yang penting bertindak, kerja. Ya, kalau engkau punya pengharapan, jangan hanya bengong, tapi bertindak. Terkadang kalau lihat anak-anak muda sekarang tuh, waduh, mimpinya gede-gede, tinggi-tinggi. Nggak salah dengan mimpi, ya toh. Daripada orang yang takut bermimpi, lebih baik orang yang berani bermimpi. Ya toh. Saya tanya, Bapak Ibu ini kalau misalkan hari ini dapat duit 1 triliun, kira-kira mau diapain duitnya? Pak Hari mau ngapain kira-kira dengan duit 1 triliun? Kasih nyumbang orang miskin, Pak. Cuma itu aja? Iya, Pak. Nggak ada yang lain? Nggak ada, Pak. Nah, coba sekarang Bu Pungki, 1 triliun buat apa? Buat apa, Bu? Ya, tapi yang jelas ya untuk pelayanan orang-orang, Pak, jiwa-jiwa. Terus yang ditabung berapa, Bu? Ya dikit aja, Pak. Berapa? Secukupnya. Secukupnya. Kalau Pak Hari berapa yang ditabung? Enggak. Saya udah cukup, Pak. Ada yang ditabung. Wah, hebat. Saya ngerti Pak Hari ini. Dia ngerti saya. Dia nggak perlu banyak, Pak. Entah juga mati nggak dibawa duit. Cukup untuk seminggu. Dengan Pak Hari, ya. Kenapa begitu? Ya, kita berikan saja semua untuk fakir miskin, pelayanan, bla bla bla.
Maaf. Dan nanti untuk diri sendiri, ya tidur lagi, mimpi lagi kan gampang. Kapan nyambut gawe nih? Iya Pak. Ya, Pak. Kan namanya mimpi ya. Iya. Kalau nggak gitu nggak mimpi, betul Pak. Kan baru mimpi aja udah pelitnya setengah mati. Ampun. Apalagi kebenaran. Pak Edi ini suka jebak nih. Ya. Kenapa repot? Betul Pak. Itulah sebabnya malaikat berkata, mengapa engkau menatap ke langit? Soalnya sudah bukan waktunya lagi mimpi, tapi apa yang ada, realita yang ada ini, apa yang kita bisa. Menjelang nanti kedatangan Tuhan, banyak orang ngomong tentang kedatangan Tuhan, tapi ya enggak ngapa-ngapain. Wah, senangnya cuma ngejar tentang kedatangan Tuhan, ya toh. Waduh, pewahyuan tentang kuda putih, ya toh, tentang sangkakala. Waduh, apalagi kalau pengkhotbahnya horor begitu. Ya kan? Oh, banyak orang Kristen yang senang begitu-begitu. Tapi yang jadi masalah sesudah dengar itu ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain juga. Ya kan? Paling cuma malah ketakutan 3 hari. Ya Tuhan katakan, ya toh, melalui malaikatnya ini, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu menatap ke langit? Itulah sebabnya waktunya bagi kita. Yesus naik ke surga, itu seharusnya membuat gereja semakin diberdayakan, semakin didewasakan, sehingga mampu mandiri menghadapi segala situasi. Ya, bukan malah dinina-bobokkan. Lewat pandemi ini gereja Tuhan disadarkan, nggak bisa kita ini kayak yang lalu-lalu. Jadi orang Kristen terlalu nyaman, menikmati kenyamanan, ya, sehingga khotbahnya kemakmuran melulu, berkat melulu, ya kan? Nah, setelah dikenai pandemi, kemana itu yang ngomong berkat tuh? Ya, waktunya bagi kita berjuang melayani, ya, sedapat-dapatnya. Apa yang kita bisa, apa yang kita punya, yuk kita tuntaskan amanat agungnya Tuhan Yesus. Ya, karena itu saya senang melayani melalui Zoom ini, karena saya tahu kalau kita ini melayani di dunia virtual, itu transmisinya itu bisa berkali-kali. Ya, bisa jadi kita sudah nggak ada, tapi suara kita masih ada, jejak digital kita masih ada, ya toh, dan itu masih bersuara, ya. Karena itu apa yang kita bisa? Wah, luar biasa, Pak Hari ini sangat sensitif dengan kebutuhan zaman, ya. Makanya saya dulu mikir gini loh, New Life itu gedungnya yang ngendi. Nggak tahunya cuma Zoom ini toh, ini yang namanya New Life. Tapi saya salut, ya toh. Kenapa? Karena ketika umat Tuhan punya teknologi, daripada teknologi ini direbut iblis, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, nah itu. Jadi mengapa engkau menatap ke langit? Yang kedua, malaikat ini menyebut para murid ini dengan sebutan, hei orang-orang Galilea. Bapak Ibu tahu, bagi orang Israel, orang Galilea itu orang desa, orang katrok, orang kampungan. Karena memang logat dan budayanya kasar. Beda dengan orang Yerusalem, itu kota-kota metropolitan sekaligus tempatnya orang-orang bangsawan. Ya, sementara Galilea itu para nelayan. Karena itu sebutan orang Galilea ini seakan-akan menyadarkan kepada para murid. Engkau punya mimpi, bagaimana engkau mau mengikut Mesias dan membebaskan Israel.
tidak jarang itu karena didorong motif-motif kenyamanan hidup, didorong oleh keinginan-keinginan menikmati hidup yang mudah, didorong oleh privilege-privilege yang mewah, sehingga mereka mau melakukan itu. Namun dengan sebutan, "Hei orang Galilea," ini seakan-akan menampar mereka. Kamu ini orang-orang sederhana. Tetaplah tinggal dalam kesederhanaanmu. Sederhana itu sebenarnya, kesederhanaan itu sebenarnya adalah kemewahan yang mahal. Ya, kemewahan yang mahal. Kenapa saya katakan mahal? Sebenarnya kesederhanaan itu bisa diraih semua orang, tapi tidak semua orang mampu. Karena apa? Kesederhanaan itu beda dengan miskin. Orang miskin itu belum tentu sederhana. Wah, orang miskin benar keadaannya miskin, tapi tidak jarang cara hidupnya menunjukkan dia tidak siap untuk miskin. Akibatnya apa? Akibatnya angah-angah, orang Jawa bilang. Ya, wis miskin angah-angah. Ya, akibatnya budayanya bukan budaya orang sederhana. Ya, bukan budaya orang sederhana. Sederhana sama miskin itu beda. Sederhana itu adalah cara menjalani hidup. Tapi kalau miskin itu kan keadaan hidup. Sederhana itu sebenarnya hasil dari sebuah keputusan. Ya. Tapi kalau miskin itu ya namanya terpaksa, nggak ada lagi, ya piye lagi. Ya kan? Sederhana itu karena keputusan, makanya sederhana itu adalah sebenarnya pilihan. Ya. Tapi yang namanya miskin, seakan-akan itu di pita kompli, nggak bisa milih. Ya. Sederhana itu merupakan hasil dari sebuah kesadaran. Ya. Tetapi kemiskinan itu seringkali merupakan situasi di mana menunjukkan ketidaksanggupan. Karena itu orang bijaksana memilih sederhana. Hei orang Galilea. Ya. Hei orang Galilea. Artinya apa? Kita diingatkan, mari kita apapun, seberapapun kita punya kelimpahan, penghasilan, dan kesempatan untuk bermewah-mewah diri, tapi mari kita pilih sederhana. Ya, sederhana. Artinya apa? Orang sederhana itu sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Hidup itu apa toh? Butuhnya cuma nasi, sesendok nasi, atau sesuap nasi. Betul enggak? Kita ini makan sekaya apapun kan paling sesuap nasi. Ya, nah, kalau bisa kan segunung berlian. Itu kalau segunung berlian sudah tidak sederhana lagi. Ya, nah. Karena itu makanya seperti Pak Hari tadi, dapat 1 triliun ya sudah, kasih semua aja. Butuhnya cuma sesuap juga. Ya, nah oleh karena itu ketika kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada dan berusaha bagaimanapun jumlah berkat yang kita terima, yuk kita harus bisa menyisihkan agar kita bisa jadi berkat. Jadi secukupnya supaya kita bisa membagikan kepada orang lain. Sehingga dengan demikian kesederhanaan kita ini benar-benar mendatangkan faedah, bukan hanya buat diri kita, tapi juga buat sesama kita. Yang ketiga, malaikat ini bukan hanya mengatakan, "Hei orang Galilea," ya, tetapi juga mengatakan Yesus yang naik ke sorga. Dikatakan di situ, Yesus yang naik ke sorga. Jadi ditegaskan oleh malaikat, Yesus di bawah awan-awan itu bukan katut dengan awan-awan, tapi dia naik ke sorga.
Artinya apa? Kalau engkau sudah menaruhkan pengharapanmu kepada Yesus, itu sudah betul. Sebab Yesus yang engkau harapkan itu layak engkau andalkan. Sebab Yesus sedang naik ke sorga, itulah sebabnya engkau tidak perlu ada keraguan. Karena apa? Sorga itu adalah masa depanmu. Kenapa kita bisa punya kepastian masuk sorga? Sebab Yesus asalnya dari sorga. Karena itu kalau dia kembali ke sorga, itu wajar. Yesus naik ke sorga, itu membuktikan kepada kita bahwa sorga itu benar-benar menjadi bagian kita. Karena itu kalau kita menaruhkan pengharapan kita kepada Yesus, maka kita memiliki pengharapan yang tidak dapat layu, tidak dapat lenyap, tidak dapat rusak, tidak dapat binasa. Dunia dengan segala keberadaannya, memang saya merasakan hidup di zaman sekarang ini tidak ada yang sulit. Semuanya serba gampang. Hidup itu tidak pernah semudah sekarang, menurut saya loh, menurut saya. Dan saya yakin juga menurut Bapak Ibu lah. Nah, sekarang mau nyuci, kalau zaman dulu lah, mau nyuci baju itu rekoso neram-neram, mesti pergi ke sungai, ya toh, ngadepi batu kerikil tajam, belum lagi ketemu ular buaya, ya toh. Sudah gitu mesti cari batu, bajunya dikeplek di batu, keplak, ya toh. Gosok-gosok, usruk-usruk, belum lagi ada yang katut di sungai. Nah sekarang enggak, ya tak? Cukup pakai mesin cuci. Males pakai mesin cuci, pakai jempol bisa, nut, laundry datang. Apa yang susah? Laper ya, jempol dimainkan, ya kan? Makanan datang. Enggak pernah semudah ini, ya. Tetapi kita mesti diingatkan oleh firman Tuhan, dunia ini sebaik apapun, jangan kita taruhkan pengharapan kita kepada dunia. Taruhkan pengharapan kita kepada Yesus itu yang naik ke sorga. Ya. Nah, yang terakhir, malaikat ini berkata, Yesus yang engkau lihat ini, yang naik ke sorga, dia akan datang kembali. Saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana pandangan orang tentang akhir zaman. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar, ya hamba Tuhan ini kok ngajar begini, hamba Tuhan ini kok ngajar begitu. Secara teologis, bahwa penafsiran eskatologi itu artinya pelajaran tentang akhir zaman, itu eskatologi, itu ada beberapa macam aliran. Nah, ya ada beberapa macam aliran. Ada aliran pre-trib, artinya pre-tribulasi, sebelum aniaya datang itu gereja diangkat. Ya toh? Ada yang mid-tribulasi, di tengah-tengah aniaya diangkat. Ada yang post-tribulasi, ada yang amilenium, nggak percaya terhadap kerajaan 1000 tahun, ada juga yang namanya dispensasionalis, macam-macam. Nah, tetapi dari semua penafsiran-penafsiran yang ada ini, aliran penafsiran ini, semua mempercayai Yesus pasti datang kembali. Nah, karena itu jangan gontok-gontokan soal detailnya itu. Karena kalau kita gontok-gontokan soal detailnya itu sama saja peramal royoan bener. Sebenarnya apa yang disampaikan itu ingin mengajak kita, yuk kita berjaga-jaga, yuk kita bersiap diri, yuk kita bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi amanatnya Yesus, agar itu bisa terwujud. Sehingga ketika Yesus itu datang, kita berjumpa dengan Yesus tidak malu. Kita berjumpa dengan Yesus itu bukan sebagai malapetaka,
Kedatangan Yesus bagi yang siap itu puncak sukacita. Tapi bagi yang nggak siap itu malah petaka yang hebat. Kalau sekarang kita mengikut Yesus senang bahagia, saya ingatkan, yang jauh lebih membahagiakan, yang jauh lebih indah masih menunggu kita. Karena itu, lihatlah Yesus yang naik ke sorga itu. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita tersadarkan. Yesus naik ke sorga, itu berarti kita diingatkan, yuk kita berjuang. Mewujudkan apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus. Yuk kita melayani dengan sungguh-sungguh. Yuk kita bersekutu dengan sungguh-sungguh. Yuk kita bersaksi dengan sungguh-sungguh. Yuk kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Yuk kita mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Ya. Dan lebih daripada itu, kita diingatkan juga supaya kita berjaga-jaga. Supaya ketika Yesus datang, kita benar-benar dapat menyambutnya dengan sukacita. Selamat pagi, selamat terus menggemakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat pemberitaan firman pagi ini. Kiranya firman Tuhan pagi ini menolong kami, untuk kami terus bersemangat di dalam menjalani kehidupan, sebab kami tahu masa depan kami pasti di dalam Tuhan. Sorga yang mulia Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami yakin hidup yang kami jalani di dalam Tuhan tidak akan berakhir dengan kesedihan, tidak berakhir dengan kekecewaan, tetapi dengan sukacita yang limpah, yang luar biasa. Tuhan persiapkan itu bagi kami. Karena itu kami mesti bersungguh-sungguh di dalam menggunakan kehidupan yang ada untuk boleh menggunakannya secara maksimal untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran firman ini terus menggema dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh terus dikuatkan ketika kami lemah, dan kami terus diterangi ketika kegelapan datang, dan kami terus mendapatkan pegangan ketika kebimbangan menghantui. Itulah sebabnya biarlah firman-Mu tersimpan dalam hati kami, sehingga kami tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari yang indah Engkau anugerahkan buat kami. Firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami untuk terus kami menantikan kedatangan Tuhan. Dengan kami boleh memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama berdoa untuk rekan-rekan yang sudah ikut persekutuan pagi hari ini. Tuhan Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati keluarga rumah tangga mereka secara khusus. Kami berdoa Pak Hari, Tuhan sudah menolong sehingga Tuhan dalam proses kesembuhan kami percaya Tuhan terus beracara sehingga dia bisa sehat sempurna, memuliakan akan nama Tuhan. Demikian juga yang sudah bersama-sama dengan kami Ibu Nana, Ibu Nita, demikian juga Ibu Pungki, demikian kami hamba-hambamu.
Kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa setiap pergumulan kami bawa suami kami, istri, anak-anak kami, keluarga kami, biar mereka semua tetap di dalam Tuhan. Biar mereka tetap selalu memiliki pengharapan kepada Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan di hari ini boleh memuliakan Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Dan karuniakan setiap kami kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, bahkan gairah di dalam kami mencari akan Tuhan. Segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami ini benar-benar kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami ingat akan bangsa dan negara kami ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dari pucuk pimpinan teratas Bapak Presiden Jokowi, beserta Wakil Presiden Pak Ma'ruf, Tuhan tolong biarlah mereka menjadi panutan-panutan yang Kau berikan hikmat dan bijaksana, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh terpimpin seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk jajaran kabinet-kabinet, baik para menteri, baik dari yang di kota-kota maupun aparat-aparat yang di desa-desa. Tuhan, Kau beserta dengan setiap anak-anak-Mu yang ada duduk di dalam pemerintahan ini, supaya mereka menjadi terang kasih-Mu terlihat di dalam kehidupan dan kelakuan mereka, sehingga orang-orang di sekitarnya boleh melihat hal-hal yang indah daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri, jajaran keamanan bangsa dan negara kami ini, Tuhan, biarlah mereka juga Engkau pelihara di dalam kesehatan, juga Engkau mengiringi di dalam keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan karena tugas. Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di negara tetangga kami maupun di dunia, setiap anak-anak-Mu yang ada di negara dan bangsa-bangsa lain, kami percaya biarlah mereka boleh menjadi terang Kristus juga. Kami berdoa juga untuk negara-negara yang sedang bertikai dan segala hal yang untuk sesuatu memenangkan keegoisan, Tuhan yang akan mengubah dan memberikan damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, para penginjil-Mu, pendeta-pendeta, pastor atau pelayan-pelayan altar, atau setiap anak-anak-Mu yang sedang rindu melayani Engkau, dimanapun mereka berada, di pelosok daerah maupun di kota-kota, pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi, secara keluarga, di dalam kebutuhan-kebutuhan mereka, Engkau yang tahu Tuhan. Aku baik percaya Tuhan, Engkau yang sanggup menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Bagi setiap hamba-hamba-Mu yang sedang merintis jemaat-jemaat baru atau membuat gereja, pembangunan, Tuhan juga terlebih-lebih bagi pembinaan para jiwa anak-Mu Tuhan yang baru mengenal akan Engkau, biarlah boleh dapat bimbingan yang baik. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan Kau Allah yang baik bagi kami, baik juga bagi semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama kita arahkan hati kita kepada Yesus Kristus dan kita angkat tangan kita bersama-sama ke hadapan hadirat Tuhan. Turunlah berkat Tuhan Yesus atas kita semua, berkat damai sejahtera, sukacita, pertolongan, kasih sayang, nikmat, pemeliharaannya datang daripada Tuhan, boleh melimpah terjadi atas kita semua. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan Ia memberi kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberi damai sejahtera. Dalam nama Yesus kita yang diberkati berkata, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus.
Bersyukur hanya bagimu. Terima Yesus, Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Sekali lagi. Hanya Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edi, luar biasa. Selamat Terima pagi. kasih Pak Tuhan Edi. memberkati. Terima kasih Pak Zakwan. Terus, terima kasih Ibu Edima. Hari Terima kasih Bu. Hadir Nini. lagi ya Bu. Irma, Ya, nggak usah Pak Edi, nggak usah Pak Edi. Doa apa? Papa tetap hadir ya Bu. Topang kami ya Bu. Terima kasih. Ini cucunya di belakang. Hari thank you, sehat. Bu Nita nanti malam juga hadir. Terima kasih Bu Nita selalu hadir. Terima kasih Tuhan berkati, selamat beraktivitas. Thank you sama. terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati Bapak. Tuhan Ayo, memberkati. anak-anak nanti jam Sama-sama 7 ya. liftnya. Iya, Aku mau les dulu ya. bareng tunggu enak aja. 2, Ucup. Aku dulu. go.